Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahyi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أحدث الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين صدق الله العظيم. Al-Murad, sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil daripada itu. Adapun orang-orang yang beriman mengetahui bahwa itu kebenaran dari Tuhannya. Akan tetapi, orang-orang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkannya. Dengan itu pula banyak orang yang diberi petunjuk. Namun tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu. Selain orang-orang fasik. Amsal Quran. Allah menggunakan perumpamaan dengan berbagai makhluk, baik kecil maupun besar, untuk menjelaskan kebenaran. Orang kafir mencibir ketika Allah membuat perumpamaan dengan makhluk kecil seperti nyamuk atau kutu. Padahal, meskipun kecil, makhluk tersebut memiliki kekuatan yang luar biasa. Orang beriman memahami bahwa perumpamaan itu adalah kebenaran dari Tuhan. Sedangkan orang kafir mengingkarinya. Allah menjadi perumpamaan tersebut sebagai ujian untuk membedakan siapa yang beriman dan siapa yang kafir. Orang yang tersesat adalah mereka yang fasik dan tidak mencari kebenaran. Sedangkan orang yang mendapat petunjuk adalah mereka yang menginginkannya. Allah tidak menzolimi hambanya, tetapi membiarkan mereka sesat karena pilihan mereka sendiri. Renungan diri saya, Allah menggunakan perumpamaan untuk menguji hati hambanya, hamba seorang manusia. Menjelaskan kebenarannya melalui makhluk kecil seperti nyamuk, kutu, dan lain-lain. Bagi orang yang beriman, perumpamaan itu adalah bukti keagungannya. Sementara bagi orang yang mengingkari atau orang yang fasik, itu menjadi alasan penolakan. Pilihan Pilihan ada di tangan manusia, dan Allah tidak menzalimi hambanya. Setiap orang bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fakhudh arba'atan minat tayri fasurhunna ilaika summa ij'al ala kulli jabalin minhunna juz'an summa ad'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam annallaha azizun hakim. Shadaqallahul adzim. Al-Murad, ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Tuhan, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang-orang mati. Allah berfirman, belum percayakah engkau? Dia Ibrahim jawab, aku percaya, tetapi agar hatiku tenang. Dia Allah berfirman, kalau begitu ambillah 4 ekor burung, lalu dekatkanlah kepadamu, potong, dalam kurung, potong-potonglah. Kemudian letakkan di atas tiap bukit satu bagian dari tiap-tiap burung. Selanjutnya, panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kisah-kisah dalam ayat ini menambahkan suatu perumpamaan lain tentang kekuasaan Allah untuk menghidupkan kembali makhluk yang telah mati. Kalau pada ayat 258 dikemukakan peristiwa dialog antara Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud, maka pada ayat ini diceritakan dialog antara Nabi Ibrahim dengan Tuhannya. Dengan penuh rasa kerendahan dari pengabdian kepada Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam mengajukan permohonan kepada Allah agar dia bermurah hati untuk memperlihatkan kepadanya bagaimana cara Allah menghidupkan makhluk yang telah mati. Jika dilihat sepintas, maka permohonan Nabi Ibrahim ini memberikan kesan bahwa dia sendiri seolah-olah masih mempunyai keraguan tentang kekuasaan Allah dalam menghidupkan kembali orang yang telah mati. Sebab sebab itu Allah berfirman kepadanya, apakah engkau masih belum percaya bahwa aku dapat menghidupkan kembali makhluk yang sudah mati?
Akan tetapi yang dimaksud dalam ayat ini bukanlah demikian, sebab Nabi Ibrahim sama sekali tidak mempunyai keraguan tentang kuasaan Allah. Beliau mengajukan permohonan itu kepada Allah bukan karena keraguan-raguan, melainkan karena ingin melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana cara Allah menghidupkan kembali makhluk yang sudah mati. Maka Nabi Ibrahim menjawab, aku sedikit pun tidak meragukan kuasaan Allah. Akan tetapi aku mengajukan permohonan itu untuk sampai kepada derajat ainul yakin, yaitu keyakinan yang diperoleh setelah menyaksikan dengan mata kepala sendiri, sehingga hatinya menjadi tenang dan tentram, dan keyakinan Nabi Ibrahim menjadi lebih kuat dan kokoh. Eh, Renungan saya yaitu Nabi Ibrahim, keingintahuan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyaksikan bagaimana Allah menghidupkan makhluk hidup dan telah mati adalah bukti pengabdian dan kerendahan hati seorang hamba kepada Tuhannya. Bukan semata-mata karena keraguan, melainkan keinginan untuk memahami kebesaran Allah lebih mendalam. Eh, Renungan ini mengajarkan kita pentingnya memperkuat keimanan dengan mendekatkan diri kepada Allah dan terus mencari ilmu agar semakin yakin akan kekuasaannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Sadaqallahul Azim. Al-Murad di Allah yang menurunkan kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Di antara ayat-ayatnya ada yang muhkamat, itulah pokok-pokok dari Al-Quran, dan yang lain mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya ada kecenderungan pada kesesatan, mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah atau kekacauan dan keraguan, dan untuk mencari-cari takwilnya, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepada Al-Quran, semuanya dari Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang ulul albab. Eh, Muhkam mutasyabihat dari ayat ini, Al-Quran yang diturunkan Allah itu di dalamnya terdapat ayat-ayat muhkamat dan terdapat pada yang mutasyabihat. Ayat muhkamat ialah ayat yang jelas artinya, seperti ayat-ayat hukum dan sebagainya. Dan adapun untuk ayat mutasyabihat adalah ayat yang tidak jelas artinya, yang dapat ditafsirkan dengan bermacam-macam penafsiran, seperti ayat-ayat yang berhubungan dengan hal gaib dan sebagainya. Renungan untuk ayat ini, dengan ayat-ayat muhkamat dan mutasyabihat mengajarkan kita bahwa tidak semua hal dapat dipahami dengan mudah. Ayat-ayat muhkamat memberikan arahan jelas sebagai pedoman hidup, sementara ayat-ayat mutasyabihat mengundang kita untuk merenung lebih dalam dan memupuk keimanan. Renungan ini mengingatkan kita bahwa kebijaksanaan Allah melampaui akal manusia, sehingga kita harus senantiasa rendah hati dan mohon petunjuknya dalam memahami firman-Nya. Untuk ayat mutasyabihat, kita sebagai orang awam harus punya contoh, maksudnya harus punya imam untuk diikuti supaya tidak tersesat di jalannya. Demikian dari saya. Jika ada tutur kata yang salah atau kurang mengenakan, mohon maafnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.